لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada imam masjid, kepada jemaah masjid dan kepada panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan 1 anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Semua yang terlibat dalam kebajikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebajikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah tersampaikan, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yaitu tentang hati. Kenapa pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting? Dan kenapa pula pembahasan inilah pembahasan yang harus sering diulang-ulang? Terlebih kita berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Yang pertama, apapun yang kita usahakan hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, dari harta, dari mobil, dari rumah, dari tanah, aset apapun, itu akan berhenti manfaatnya bahkan ketika kita masih hidup dan terlebih ketika kita akan mati. Ya, semua akan kita tinggalkan. Istri yang kita cintai akan kita tinggalkan. Anak yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Harta yang kita bangga-banggakan juga akan kita tinggalkan. Tetapi akan bermanfaat dan yang akan memberikan faidah kepada kita adalah hati yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang telah memiliki kata Allah, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh dengan yang jauh dari hasad, hati yang jauh dari dengki. Hati inilah yang akan memberikan manfaat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan dari manusia yang ada di muka bumi ini dan termasuk juga kita di dalamnya, kita lebih fokus sesuatu yang itu menjadi pandangan manusia. Apa yang dipandang oleh manusia? Manusia memandang pakaian kita, di situ kita fokus. Manusia memandang wajah kita, memandang fisik kita, di situ kita fokus nih, supaya manusia nyaman, senang, ya bahkan pede ketika berjalan bersama kita. Karena pakaian kita, penampilan yang selalu update. Dan begitu. Itu yang selalu mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda. Ya, perhatiannya semua berketerkaitan dengan fisik. Ya, bahkan kalau seandainya fisiknya itu sakit, ya dia tidak tunggu besok. Kalau memang malam ini bisa ke dokter, dia ke dokter. Ya, kalau malam ini dia bisa ke Jakarta untuk mengobati penyakitnya, dia kan ke Jakarta. Padahal itu semuanya tidak menjadi sorotan pandangan Allah. Yang akan menjadi pandangan dan sorotan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita semuanya. Hadis yang akan saya baca ini, para hadirin, saya yakin semuanya walaupun tidak menghafal, harus dua-dua ya. Walaupun seandainya kita tidak menghafal, setidaknya hadisnya itu sudah kita lewati, sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita baca.
Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupanya kalian. Allah tidak melihat bentuknya kalian. Kita faham, kita sering mendengar hadis ini, kita ngerti. Tapi subhanallah, sejauh mana hadis ini terpatri dalam hati kita? Sejauh mana hadis ini menjadi fokus dan konsennya kita, sehingga hatilah yang harus lebih kita jaga. Buktinya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sudah 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita nggak baca Quran. Ya, kalau seandainya di dalam Al-Quran, dalam sholat itu tidak ada bacaan Al-Quran, mungkin sudah sekian bulan kita nggak baca Quran. Pernah nggak kita berpikir, ada apa dengan saya? Ada apa dengan hati saya? Kenapa mukjizat yang paling terbesar kalamnya Allah? Iya, kalamnya Allah yang suci, yang mulia, yang agung, yang bisa menjadi obat buat saya, tapi saya malas untuk membacanya. Hampir kita tidak pernah terfikir. Tapi ketika mata kita sudah sulit melihat, kita segera ke dokter. Ketika lutut kita apalagi naik masjid seperti ini sudah sakit-sakitan, minimal kalau nggak ke dokter dia baca, dia browsing. Kenapa ya lutut saya bisa sakit kalau naik tangga? Ya, yang mana fokus kita antara dunia dengan dunia. Tapi sudah sekian lama kita tidak baca Quran, kita nggak pernah bertanya pada diri kita, dengan ada apa dengan saya? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Nabi untuk mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Sampai-sampai tidak diberikan izin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya diberikan 3 hari sekali. Ya, belum lagi kita cerita hal yang lainnya. Kita sudah sekian lama nggak sholat malam. Ya, tidak pernah terfikir dalam hati kita, kenapa saya tidak melakukan sholat malam? Tapi ketika omset bisnis kita berkurang, ketika dagangan kita sudah tidak lancar, di situ kita akan mencari sebab apa sebabnya. Kita meeting, ya meeting, rapatkan semua orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Ada apa ini? Semua kita sadar, dunia yang kita cari ini akan ada masa expirednya. Dunia yang kita cari ini akan ada masa habisnya. Tapi subhanallah, kita terus berlomba-lomba. Sementara hati yang sakit, yang menjadi sorotan Allah, yang menjadi pandangan Allah, kita tidak sempat untuk berpikir. Berpikir saja yang tidak sempat, apalagi mau mengobati. Sehingga dengan kajian di malam hari ini kita ingin membahas tentang hati, ya, sehingga memberikan motivasi untuk kita semuanya akan pentingnya perkara hati ini. Karena sesuatu yang disorot oleh Allah, sesuatu yang dilihat oleh Allah. Seseorang masuk surga bukan karena bajunya branded, bukan karena sepatunya branded. Orang masuk surga bukan karena banyaknya bisnis yang dia punya, tapi masuknya seseorang ke dalam surga sejauh mana hatinya suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa masalah hati ini masalah penting, masalah yang harus sering diulang-ulang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelahnya Allah menurunkan ayat yang kedua, diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya, apa isi ayatnya? Apa isi surat ayatnya? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata para ulama tafsir, wa thiyabaka fatahhir, tahhir qalbak. Sucikan hatimu. Ini awal perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya beliau sebagai rasul adalah untuk mensucikan hati beliau. Dalam keadaan Nabi kita hatinya sudah suci, dalam keadaan hati Nabi kita sudah bersih. Karena ketika Nabi SAW masih kecil, sebagaimana dikhabarkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membersihkan hati Nabi, mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dari hati Nabi dan mengisi keimanan dalam hati Nabi SAW. Dalam keadaan hati beliau begitu suci, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk membersihkan hati.
Kenapa Allah tidak perintahkan dulu sholat? Kenapa Allah tidak perintahkan dulu puasa? Kenapa Allah tidak perintahkan dulu untuk haji? Kenapa Allah tidak perintahkan dulu untuk jihad? Kenapa Allah tidak perintahkan dulu untuk bersedekah? Kenapa Allah tidak memerintahkan dulu untuk mengeluarkan zakat? Karena ibadah-ibadah ini akan mudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah ketika hatinya bersih, ketika hatinya suci, ketika hatinya hilang dari noda-noda kejelekan. Hati-hati seperti inilah yang akan mampu untuk menjalankan seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika hati manusia itu kotor, hati manusia berpenyakit, seringan apapun ibadah, maka sulit untuk dia melakukannya. Di awal peperangan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan dan memberikan izin kepada kaum muslimin pada waktu itu untuk berperang. Ya, setelah perang Nakhlah ada yang namanya perang Badar. Itu hari yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat Nabi SAW. Ayat yang sudah sekian lama mereka menunggu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan untuk mereka mengorbankan nyawa, harta, darah mereka. Itu yang mereka tunggu. Subhanallah. Kenapa amalan yang begitu besar, amalan yang korbannya nyawa, ya hilang nyawanya, itu yang ditunggu oleh mereka. Kenapa? Karena hati mereka sudah bersih, hati mereka sudah suci, hati mereka sudah ditempa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan di perang Uhud, Nabi SAW tidak memberikan izin kepada anak-anak untuk ikut berperang. Tapi ada saja anak-anak pada waktu itu hampir 14 orang, mereka meminta izin kepada Nabi untuk berperang pada waktu itu. Dan Nabi tidak memberikan izin, kecuali hanya kepada dua orang sahabat yang kecil, yang satu jago memanah, yang satu jago bergulat, umurnya masih 13-an tahun. Bahkan ada sahabat Rasulullah Handalah radhiyallahu ta'ala anhu, yang itu merupakan malam pengantin pertama beliau dalam hidupnya, baru menikmati dunia. Ketika beliau mendengar Rasulullah mengumandangkan jihad, ya, beliau terburu-buru untuk menyambut jeruan Nabi SAW, sampai-sampai beliau tidak sempat mandi wajib. Risikonya apa? Mati. Risikonya mati. Siap. Dalam keadaan apa? Beliau sedang terlalaikan, tersibukkan, ya, dengan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata ibadah kepada Allah itu lebih menyenangkan. Dan ternyata berjuang di jalan Allah itu lebih nikmat dari nikmat apapun yang ada di dunia ini. Ini semuanya kenapa para hadirin? Apakah latihan lari, jogging sehari 3 kilo, berjalan, makannya nggak boleh daging-daging, makannya sayur-sayur saja? Tidak. Inilah tempahan hati yang ditempa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi sebagai tokoh, sebagai orang yang selalu menjaga hati mereka, ya, maka beliaulah orang yang paling merasakan nikmat hidup di dunia ini. Kenikmatan hidup di dunia para hadirin bukan dengan banyaknya harta yang kita miliki. Kenikmatan hidup di dunia sejauh mana hati kita bisa bersih, sejauh mana hati kita bisa suci, sejauh mana hati kita hilang daripada noda-noda maksiat. Disitulah manusia yang paling nikmat hidup di dunia ini. Dia tidak pernah merasa tersaingi dengan orang-orang yang menyaingi dia. Dia tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki, tidak pernah merasa hasad, tidak pernah merasa tidak nyaman dengan apapun orang-orang yang dapatkan di sekitarnya. Sebagaimana nanti akan jadi inti pembahasan kita di malam hari ini, ketika Nabi SAW diketemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan terlihat di pundak Nabi SAW bekas pelepah kurma. Nabi kita hidup di atas pelepah kurma. Rumah beliau kecil, yang terkadang tidak ada makanan di rumah beliau kecuali hanya minuman, air putih dan kurma saja. Tapi bersama dengan itu Nabi kita mengatakan baiti jannati,
Rumahku adalah surga untukku. Sementara rumah kita luas, kulkas kita berisi makanan yang terkadang kita lupa sudah pernah beli makanan. Ya, setiap sudut ada AC-nya. Ya, semua hal kita dapatkan. Tapi kita nggak pernah merasa nyaman hidup di dunia. Kita selalu merasa sempit hidup di dunia. Ya, kita merasa selalu kurang hidup di dunia. Bukan kurangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita para hadirin, tapi kotornya hati kita sehingga kita tidak bisa melihat besarnya, agungnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu sebenarnya bukan sedikitnya nikmat yang kita punya, tapi kita tidak bisa melihat ya kebaikan Allah, rahmat Allah dari nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kalau kita dibandingkan dengan Nabi, kita orang-orang kaya. Tapi Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku, karena hatinya bersih. Begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kafir, mereka tidur di atas dipan-dipan di istana-istana mereka. Sementara engkau sebagai kekasihnya Allah, tempat tidur engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi menjawab, apa urusan saya dengan dunia mereka? Apa urusan saya dengan dunia mereka? Kenapa Nabi menjawab hal yang seperti ini? Karena kenikmatan beliau dekat dengan Allah. Kenikmatan beliau ruku dan sujud kepada Allah. Kenikmatan beliau beribadah kepada Allah. Kenikmatan beliau membaca Al-Quran. Kenikmatan beliau berzikir kepada Allah. Kenikmatan beliau menjalani kehidupan. Itu semuanya adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga tidak bisa dibandingi dengan nikmat apapun dari kehidupan dunia ini. Ingin bahagia? Ingin hidup kita tenang? Ingin hidup kita hilang dari penyakit hasad, iri, dengki dengan orang-orang yang punya kelebihan di sekitar kita? Caranya sudah ada di dalam Al-Quran. Caranya sudah ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanamkan rasa cinta kepada Allah. Dan rasa cinta kepada Allah itu akan bisa didapatkan oleh seseorang sejauh mana hatinya itu bersih. Sejauh mana hatinya itu jauh dari dosa dan jauh dari maksiat. Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah. Ya, yang isi khutbahnya beliau, ada seorang hamba yang dia diberikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama, ya, akan diberikan apapun yang diinginkan dari dunia ini. Pilihan yang kedua, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata hamba ini lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Ketika Nabi menyampaikan khutbah ini, pecahlah tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda'uh. Orang-orang bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi SAW sedang menceritakan tentang diri beliau sendiri. Karena tidak ada seorang Nabi pun kecuali akan ditawarkan kepadanya dua tawaran. Nabi, beliau punya anak yang sangat beliau cintai. Nabi, beliau punya masjid yang sangat beliau cintai. Nabi punya istri-istri yang sangat beliau cintai. Nabi punya sahabat-sahabat yang sangat beliau cintai. Tetapi kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih nikmat dari segalanya. Makanya Nabi kita lebih rela berpisah dengan anak, istri dan keluarganya, ya, untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan beliau. Ini semuanya para hadirin dan hadirat dikarenakan kesucian hati. Ini dikarenakan kesucian jiwa. Ini karena Nabi SAW sangat fokus, ya, untuk menjaga hati dari hal-hal yang akan merusak hati tersebut. Ya, jadi bukan hanya Nabi menjaga dari sisi istiqomah, tapi juga Nabi menjaga hal-hal yang bisa merusak hati. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa merusak hati kita, di sekitar kita, di tangan kita, di rumah kita. Perhatikan para hadirin dan hadirat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memegang beberapa lembaran Taurat pada waktu itu, yang kita ketahui bahwasanya Taurat adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Ya, kitab suci, mukjizat juga seperti Al-Quran. Tapi bedanya At-Taurah itu sudah dihapus.
Sudah mansukh dengan datangnya Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka dia akan mengikuti syariatku. Nabi ingin berpesan, Taurat itu udah gak dipakai lagi. Ya, Taurat itu sudah dihapus dengan adanya Al-Quran. Cukup bagi engkau Al-Quran. Padahal Taurat itu tidak ada hal yang jelek di situ. Itu kalamnya Allah, itu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, tapi karena hukumnya sudah terhapus, maka sama seperti tidak ada, karena telah datang Al-Quran. Segitunya Nabi SAW menjaga hati para sahabatnya jangan sampai terkotori. Karena ketika hati sudah terkotori, ya, fitnah telah masuk ke dalam hati, maka satu noda akan bertambah 2 noda, bertambah 3 noda, bertambah 4 noda, dan seterusnya. Ketika sudah bertambah sekian banyak noda, akan sulit untuk dia membersihkan hatinya. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan istri beliau Sofiyah radhiyallahu taala anha di malam hari, di subuh hari yang tidak kelihatan, kemudian ada orang yang berjalan di belakangnya Rasulullah. Nabi SAW segera berkata, ala rislikuma fa inna Sofiyah. Ya, ini istri saya Sofiyah. Untuk apa? Untuk menjaga hati para sahabatnya. Jangan sampai ada zon, jangan sampai ada prasangka jelek dalam hatinya. Kok ada laki-laki dengan perempuan berjalan berduaan di kondisi yang gelap? Ya, langsung ditahan oleh Rasulullah. Langsung ya dihilangkan don tersebut. Karena ketika zon itu sudah masuk ke dalam hati, maka akan memberikan penyakit dalam hati tersebut. Segitunya Nabi menjaga hati beliau dan hati para sahabatnya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, kita silakan menilai ya sejauh mana perhatian kita dalam menjaga hati kita dan dalam menjaga harta kita. Kira-kira mana yang lebih fokus? Mana yang lebih konsen? Jaga hati atau jaga harta? Hati atau harta? Hati ya, serius. Jaga hati atau jaga harta? Kalau jaga harta, lihat tuh ada CCTV-nya, ada akuntannya, macam-macam udah. Kan begitu? Lengkap kan? Semua lengkap. Tapi yang namanya jaga hati, ya itu pun kadang-kadang ya sesuatu yang bisa memberikan motivasi dan vitamin dalam hatinya. Duduk di majelis, duduk. Ya, durasi pengajian 1 jam. Ya, yang itu bisa melembutkan hatinya, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Durasi kajian 1 jam. Lihat jamnya 5 kali. Aduh, sudah isya atau belum? Ini jam mati atau gimana ini, habis baterai? Kok nggak jalan-jalan jamnya ini? Padahal kita ngajinya seminggu sekali. Ya ngajinya mungkin 2 minggu sekali. Udah 1 jam, lihat jam 10 kali, 5 kali lagi. Jadi apanya hati yang mau kita jaga? Dari mana menunjukkan bahwasanya kita lebih mencintai hati kita? Dari mana kita lebih fokus dan perhatian dengan hati kita? Ya, karena secara teori semua kita paham. Apa yang saya sampaikan di malam hari ini, semuanya antum sudah dengar. Semuanya antum sudah lewati. Tapi yang perlu untuk kita pertanyakan, sejauh mana ya realisasi dan kepedulian kita dalam menjaga hati. Itu yang perlu kita pertanyakan. Saya ingin uji diri saya dan antum semuanya. Kira-kira hati kita sudah siap atau belum? Setiap mendekati bulan Ramadan, pasti para guru-guru, buya-buya, mereka menyampaikan nasihat kepada muslimin. Di antara nasihat konten yang mereka pilih, ya dulu para salaf 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan mereka dengan bulan Ramadan. Sering dengar ini? Sering. Hampir tiap tahun ini materi kajiannya. Jadi kalau ngajinya sudah 10 tahun, sudah 10 kali mengikuti materi ini. Mungkin lebih. Kan begitu?
Nah, kita belum tidak sampai sebulan lagi masuk bulan Ramadan. Ya, apakah kita sudah lafadzkan niat tersebut atau belum? Udah. Oh, lupa, Ustaz, lupa. Baru ingat malam ini. Ya, nah saya ingin tanya. Dalam urusan dunia, ini kan orang Padang kan biasanya pedagang. Ya, jadi orang Padang itu kalau nggak di pasar, di masjid. Betul ya? Karena di Jakarta itu saya lihat hampir DKM masjid di Jakarta orang Padang semuanya. Ya, hampir DKM masjid di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, orang Padang semuanya. Ya, orang Padangnya mainnya di masjid sama di pasar udah. Masya Allah. Ya, makanya orang Padang hebat-hebat, Masya Allah. Taib. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pernah nggak antum sebagai pedagang, apalagi pedagang sarung, baju koko, baju jubah, jual kurma, pernah nggak lupa bulan Ramadan ini pesan barang? Pernah nggak? Lupa saya pesan barang. Ya, lupa order kurma, lupa order baju, lupa order sarung. Pernah nggak lupa? Nggak pernah nggak lupa? Saya ingin tanya. Nggak pernah kan? Padahal yang namanya dagangan itu bisa untung bisa rugi. Kan begitu? Yang namanya dagang itu bisa untung, kadang kita nggak bisa menikmati keuntungan tersebut. Tapi kita nggak pernah lupa. Ya mungkin 1 bulan sebelum hari ini, antum semuanya sudah stok kurma, baju, sarung, koko, dan seterusnya. Hampir nggak lupa. Ya, nah 6 bulan yang tadi kita dengar dari para salaf berdoa, sekarang mana lebih repot? Repot pesan barang, siapkan kurma, yang butuh modal, butuh waktu, atau cuma doa saja, ya Allah sampaikanlah saya dengan bulan Ramadan. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah, ya Allah sampaikan saya dengan bulan Ramadan kan? Kenapa nggak terucap? Kenapa kita sering lupa? Itulah, dunia itu lebih hijau buat kita dibandingkan akhirat. Iya, ada yang salah dengan hati kita. Karena kalau hati kita tidak salah, tidak berpenyakit, maka kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah untuk disampaikan bulan tersebut. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajian-kajian yang seperti ini, ya, yang harus kita ketahui, jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Ya, apalagi berkata lihat kiri kanan, si fulan mana ya kok nggak hadir ya hari ini. Padahal kajiannya malam ini cocok sekali buat dia. Dia nggak hadir malam ini. Lah kamu siapa? Kamu sudah sampai tingkatnya Nabi, nggak butuh nasihat. Kamu sudah seperti malaikat, la ya'sunallah ma amaru wa la ya'sunallah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nasihat, taujiah selalu nunjuk, wah si fulan nih kalau datang malam ini pas sekali. Nggak datang cuma dia malam hari ini. Ini sebab para hadirin dan hadirat, kenapa ilmu yang kita dengar itu udah hanya sebatas lewat masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, lewat kuping kiri. Karena kajian yang kita ikuti biasanya kadang untuk menjudge orang. Kajian yang kita ikuti terkadang untuk memvonis orang. Makanya ini kadang-kadang ilmu itu nggak terlalu berbekas pada hati kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau berkata dulu mereka ketika belajar agama tidak butuh waktu yang lama untuk berubah hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka dengan manusia. Nggak butuh waktu yang lama. Apa di antara resepnya mereka? Di antara resep ketika mereka hadir di majelis ilmu, yang mereka tunjukkan adalah diri mereka sendiri. Setiap peringatan yang datang dari Allah, setiap peringatan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, mereka arahkan diri mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, jangan engkau mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi.
Ya, ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kehilangan beliau di majlisnya. Sehingga Nabi mengirim utusan kemana Qais bin Thabit tidak hadir di majelisnya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba datanglah orang diutus oleh Nabi menyumpai Thabit bin Qais, dan Thabit bin Qais sedang menangis. Dia menangis. Sejadi-jadinya dia menangis. Dia berkata, Allah telah menurunkan ayat tentang saya. Hancur amalan saya. Habis semua kebaikan saya. Saya yang mengangkat suara saya di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya orangnya. Itu ayat buat saya. Menangis beliau. Akhirnya beliau tidak keluar rumah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah diadui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka dengar dari Thabit bin Qais. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal innahu ashabul jannah. Tidak. Ayat itu bukan Allah turunkan kepada Thabit bin Qais, bahkan Thabit bin Qais adalah penghuni surga. Subhanallah. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin takut dia pada dirinya. Semakin banyak amalan seseorang, dia semakin menuduh dirinya belum punya apa-apa. Itulah orang-orang yang hatinya bersih. Tapi sebaliknya, semakin sedikit ilmu, iman, takwa seseorang, maka dia akan semakin berani terhadap dirinya. Dia merasa dirinya sudah sempurna. Sehingga ketika ikut kajian, modelnya seperti yang saya sebutkan tadi. Itu buat si fulan, itu si alan. Si fulan gak hadir, si fulana gak hadir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya ilmu itu terkadang gak berefek buat diri kita. Ilmu itu gak memberikan pengaruh yang besar pada diri kita, kecuali hanya perubahan pakaian. Ya, perubahan bentuk, rambut-rambut yang sudah mulai tumbuh di dagu. Mungkin hanya sebatas itu. Tapi rasa takut, rasa khawatir pada diri kita itu mungkin hampir tidak ada yang kita rasakan kecualinya sedikit saja. Ya, makanya para hadirin dan hadirat, saya ulangi kembali, masalah hati adalah masalah yang sakral. Masalah hati adalah masalah yang penting. Ya, karena musuhnya lebih banyak. Musuhnya itu lebih giat untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum saya tutup di sesi ini, hati sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, itu sangat cepat sekali terjadi perubahan. Bahkan Ibnul Qayyim menggambarkan itu seperti anak kecil. Anak kecil dalam waktu yang berdekatan, dia bisa nangis, bisa tertawa. Nangis tiba-tiba ketawa, nangis lagi. Itu anak kecil. Begitulah hati manusia, perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada yang jelek itu cepatnya luar biasa. Rasulullah mengkhabarkan dalam sebuah hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kakaktai lailil mudlim yusbi rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafiran. Bersegeralah kalian beramal karena akan datang potongan fitnah, ya, seperti malam yang sangat gelap gulita, yang mana seseorang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia sudah kafir. Atau di sore hari dia beriman, di pagi hari dia sudah kafir. Durasi waktunya nggak panjang, tidak sampai 24 jam, 12 jam dia bisa berubah hatinya dari iman menuju kepada kekufuran. Ya, dari takwa menuju kepada kefajiran. Padahal kita tidak pernah mendengar ada kajian bagaimana supaya lebih cepat kafir, bagaimana supaya lebih istiqomah dalam berbuat dosa, bagaimana supaya ada motivasi untuk melakukan maksiat. Gak pernah ada pengajian khusus dalam bab ini. Tetapi ketika hati manusia lalai, ketika hati manusia tidak diberikan nutrisi, maka hati tersebut akan terlalaikan dengan dosa dan maksiat. Dan sebaliknya, para hadirin dan hadirat, datang orang-orang mengadu kepada Nabi SAW dari para sahabatnya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah munafik ya Rasulullah. Kami nifak, ada nifak dalam hati kami ya Rasulullah. Ketika kami mendengar di majelis engkau menyebutkan tentang surga, seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan kami ya Rasulullah. Tapi ketika kami pulang ke rumah istri kami dan anak-anak kami ya Rasulullah, mereka gak berbuat maksiat, mereka gak berbuat mendengar dosa, mereka hanya berbuat hal-hal yang mubah
bertemu dengan anak dan istrinya, kemudian lupa seluruh apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Handalah, ruwaidan, ruwaidan. Ya Handalah, sedikit demi sedikit. Dari baik menuju yang lebih baik, itu butuh usaha. Itu butuh usaha, butuh mujahadah, butuh keseriusan. Dan mau tidak mau para hadirin, kita harus berada pada titik ini. Karena kita tidak akan membawa apapun bertemu dengan Allah kecuali hati yang kita punya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah kita lanjut selesai salat isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit kajian kita di malam hari ini. Disebutkan oleh Syekh di sini, inna aula ma yanbaghi alaina tafaqquduhu isti'dadan li hadha syar'al mubarak huwa qulubuna. Qala Allah Ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya hal yang paling pertama yang harus kita persiapkan untuk menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, adalah hati kita. Itu hal yang pertama yang harus kita bersihkan. Itu hal yang pertama harus kita sucikan. Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, ya, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, Nabi kita SAW beliau sudah berpuasa. Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan tidak ada puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang full setelah bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi berpuasa? Dalam keadaan beliau sudah menjaga puasa-puasa. Kenapa di khusus bulan Sya'ban beliau lebih semangat berpuasa? Untuk mensucikan hati beliau yang sudah suci, untuk mempersiapkan qalbu beliau agar ketika masuk bulan Ramadan, kesemangatan beliau untuk beribadah itu semakin kencang, semakin kuat. Dalam keadaan Nabi kita, kalau seandainya beliau beribadah di bulan Ramadan biasa-biasa seperti beliau beribadah di bulan-bulan yang lainnya, maka Nabi kita nggak berpengaruh kedudukan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dalam kondisi beliau sudah tahu berada dalam surga, masih semangat beliau beribadah? Karena beliau telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalahnya. Makanya kata Allah dalam ayat ini, inna fi dzalik la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada perkara itu ada peringatan bagi siapa? Bagi orang yang mereka memiliki hati. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan, apakah tanda-tanda dari bencana, ya, ataukah tanda-tanda hal-hal yang lainnya, maka orang-orang yang mereka memiliki hati itu akan dijadikan sebagai pijakan untuk mereka semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang gerhana matahari dan gerhana bulan, Rasulullah SAW beliau jadikan itu sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk beliau mengingat Allah, dan beliau ingatkan para sahabat semuanya untuk mengingat Allah, jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan akan mendatangkan bencana untuk kita. Lah kita dalam hidup dalam kondisi bencana, baru saja mungkin kita melihat bencana yang begitu dahsyat, tapi terkadang tidak memberikan efek sama sekali untuk perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ya, dari perjalanan kehidupan kita ini sebenarnya ada tanda-tanda yang besar. Terlebih, ya, yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Ya, yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Jangan hidupnya seperti ABG lagi. Ya, jangan hidupnya seakan-akan masih umur 16 tahun, 17 tahun. Karena orang-orang yang mereka sudah berumur di atas 40 tahun, di situ ada peringatan yang lebih banyak dibandingkan orang yang umurnya masih di bawah 40 tahun. Orang yang sudah umurnya masih berumur 30 tahun ke bawah atau ke atas, belum sampai 40 tahun, mereka datang peringatan. Peringatan mereka itu didatangkan kepada mereka Rasul, didatangkan kepada mereka Al-Quran, diingatkan mana yang halal dan mana yang haram,
Nah, kita-kita yang umurnya sudah di atas 40 tahun, apalagi yang sudah di atas 50 tahun, apalagi yang sudah 60 tahun, peringatannya itu sudah semakin besar, semakin banyak. Apa itu? Fisik kita sudah semakin lemah. Ya, ketika kita bercermin, leher kita sudah mulai jatuh. Ya, rambut kita sudah mulai memutih, jenggot kita sudah mulai memutih. Ya, sedikit salah makan ya sudah pusing. Ya, sudah sakit leher. Kan begitu. Ya, umur 20 tahun makan rendang sehari sekilo biasa kan? Biasa enggak? Makan rendang, makan sambal, ya macam-macam lah makanan Padang ya. Antara santan dengan santan. Ya, sekilo enggak ada masalah. Tapi ketika umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, makan rendang cuman setengah potong, wah itu udah masalah itu. Bukan Allah nggak menciptakan kita dalam keadaan stabil terus menerus, Allah mampu. Tetapi Allah ciptakan kita di dunia dengan fisik model seperti ini agar manusia mengambil ibrah dalam hidupnya. Kamu sudah tidak muda lagi, kamu sudah tua, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di yaumul qiyamah dalam surga nanti, umur penghuni surga itu tidak melebihi dari 33 tahun, tidak bertambah-tambah. Kenapa? Karena tidak perlu ada peringatan lagi. Ya, tidak ada perlu peringatan, dia akan menikmati kenikmatan selama-lamanya. Jadi nggak pada perlu peringatan harus sakit, tua, ya lemah, lain sebagainya, nggak perlu. Karena dia tinggal menikmati. Nah, dunia ini adalah tempat ujian, tempat cobaan kasih sayangnya Allah kepada kita-kita yang sudah berumur di atas 40 tahun, kepada orang-orang yang sudah berumur di atas 50 tahun. Kita dibuat lemah oleh Allah, fisik kita sudah tidak kuat lagi. Itu kasih sayang Allah. Itu bukan bencana kezaliman yang Allah karena tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Itu tanda Allah sayang sama kita. Jangan lagi terlalu lalai dengan dunia ini. Silakan mencari dunia, tetapi sudah harus mulai direm sedikit demi sedikit. Jangan sampai umur kita masih belia, umur masih 20 tahun, 30 tahun, hadir semangat di kajian. Ketika sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, dan bahkan sudah menganggap lebih senior, hilang di majelis ilmu. Ya, hilang di majelis ilmu. Ya, sudah tidak ada lagi. Seringnya kita dapatkan di satu warung ke warung yang lainnya. Padahal jenggotnya sudah putih, kulitnya sudah mulai keriput, lututnya sudah mulai berkapur. Tapi kerjaannya di satu warung ke warung yang lainnya. Tapi kan gak dosa. Jangan terlalu ekstrim lah. Masa duduk di warung kopi haram? Masa di warung kopi gak boleh? Kita tidak mengatakan tidak boleh masuk di warung kopi. Masalahnya ketika umur Anda masih belia, Anda lebih sering di masjid. Kenapa ketika umur Anda semakin tua, sudah semakin jauh dari masjid? Itu masalahnya. Bukan masalah halal atau haram. Bukan masalah dosa atau bukan dosa. Masalahnya Rasulullah SAW mengkhabarkan ketika seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan permudah bagi dia untuk berbuat kebajikan. Allah akan mudahkan dia untuk berbuat ketaatan. Tapi kalau seandainya Allah tidak menginginkan kepada dia kebaikan, Allah akan persulit dia untuk berbuat kebajikan. Semakin tuanya dia, semakin sulit untuk dia berbuat kebajikan, semakin sulit untuk dia berbuat amalan soleh. Itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan dari kita. Itu masalahnya. Bukan masalah halal atau haram. Ya, maka disinilah kita butuh para hadirin. Setiap saat, setiap detik kita harus selalu menjaga hati kita. Karena nggak ada jaminan kalau kita tidak jaga. Setelah taufik dari Allah, dengan umur kita semakin bertambah, kita berpikir secara otomatis saya akan terarah kepada hal yang baik. Belum tentu. Belum tentu. Seperti yang saya sebutkan tadi, 20 tahun yang lalu ada sebagian saudara-saudara kita, mereka berada di garda yang paling terdepan di dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, duduk di majelis ilmu. Hari ini mereka hilang semuanya. Hilang. Ya, kalau hilang berpindah dari majelisnya ustadz ke majelisnya masyayikh, alhamdulillah. Kan begitu. Dari majelis berbahasa Indonesia ke majelis berbahasa Arab.
Masalahnya wala bahasa Arab, wala bahasa Indonesia, wala apa-apa. Ya, ini hal yang sangat berbahaya. Hal yang seperti ini nggak boleh kita pelihara. Kita harus selalu segera beristighfar. Kita harus segera mohon ampun kepada Allah. Kita harus segera mensucikan hati kita. Kita khawatir Allah nggak menginginkan kepada kita surganya. Pada suatu hari Nabi SAW duduk di majelis, beliau mengantarkan jenazah seorang sahabat. Dan beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali telah dicatat tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kami telah dicatat tempat duduk di surga dan tempat duduk di neraka, buat apa kami beramal ya Rasulullah?" Pertanyaan cukup normal, pertanyaan cukup wajar. Tapi perhatikan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Nabi berkata, "I'malu, beramalah kalian. Karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan kalian." Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan kalian berbuat amalan-amalan penghuni surga. Tapi kalau seandainya Allah mencatat di sisinya kita sebagai penghuni neraka, Allah akan persulit bagi kita untuk berbuat kebajikan dan Allah permudah bagi kita untuk berbuat dosa. Nah, tidak ada satupun yang tahu di mana akhir kita berlabuh. Apakah kita akan masuk dalam surga ataukah kita masuk dalam neraka? Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi hadis ini setidaknya jadi barometer untuk kita. Untuk kita terus menghisap diri kita. Waktu saya umur masih 20-an tahun, saya begitu semangat sholat malam. Tapi umur saya sudah 40 tahun, 50 tahun, saya sulit sholat malam. Ketika umur saya masih 20-an tahun, saya begitu semangat membaca Al-Quran. Begitu mudah saya baca Quran. Begitu lezat ketika saya baca Quran. Tapi ketika umur saya 40 tahun, 50 tahun, saya justru sibuk membaca status WA orang. Saya sibuk membaca status-status di Facebook. Saya sibuk membaca komentar-komentar yang ada di Facebook. Kalau seandainya komentarnya ada 1000, setidaknya ada 600 komentar yang saya baca. Umur kita 20 tahun kita nggak pernah membaca yang seperti ini. Umur kita 30 tahun kita nggak pernah menghabiskan waktu kita untuk menyibukkan hal yang seperti ini. Tapi ketika umur kita sudah semakin tua, kita sudah semakin dekat dengan hari kembalinya kita kepada Allah, kita semakin lalai. Hal yang seperti ini harus kita khawatirkan para hadirin. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengkhabarkan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan semakin baik ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perangkapnya syaitan yang harus kita sadari. Karena syaitan itu terkadang bukan hanya mendatangi manusia dari bab dosa, dari bab maksiat, tapi terkadang syaitan mendatangi manusia, disibukkan manusia dari ketaatan, disibukkan manusia dari kebaikan, yang kemudian dia sibuk dengan urusan perkara-perkara yang mubah. Dia tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak melakukan dosa. Tapi dia telah terlalaikan daripada kebajikan, daripada ketaatan, dan sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Allah telah berikan kepada kita peringatan, saudara-saudaraku, dengan fisik kita yang sudah mulai lemah. Apa yang mau kita kejar daripada dunia ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tidak akan ada pernah habis-habisnya. Ya, bahkan Allah menceritakan dalam Al-Quran orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah melihat bagaimana azab kubur, orang-orang telah dihimpit dalam kuburnya. Ya, mereka minta kembali kepada Allah ke dunia ini. Kalau seandainya mereka dikembalikan, mereka toh akan tetap berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu yang perlu untuk kita garis bawahi, akan pentingnya untuk menjaga hati. Terlebih ayat yang saya baca tadi. Allah Subhanahu wa taala menantang kita semuanya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya itu akan menjadi peringatan, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, sebesar apapun peringatan yang Allah datangkan kepada kita, kita sudah sakit, kita mendapatkan ujian, satu ujian ke ujian yang lainnya, satu musibah ke musibah yang lainnya, satu penderitaan kepada penderitaan yang lainnya, tapi kita terbangkit sedikit pun untuk kembali kepada Allah.
Tidak sedikit pun bangkit untuk rujuk kepada Allah. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk bertobat kepada Allah. Hati-hati apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan terkadang seseorang itu diberikan musibah lebih dahsyat dari musibah yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan musibah, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan sakit oleh Allah, diberikan kekurangan harta oleh Allah, mendapatkan musibah. Ini kan musibah buat dia kan. Ketika dia mendapatkan musibah yang seharusnya dia kembali kepada Allah, yang seharusnya dia bertobat kepada Allah, tetapi semakin membuat dia jauh dari Allah, jauhnya dari Allah, itu musibah yang lebih dahsyat daripada musibah yang sedang dia derita. Ya, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dan lagi-lagi saya katakan, ya, kita jadikan ini sebagai bahan untuk kita mengintrospeksi diri kita. Ya, bukan bahan untuk menjudge dan untuk memisalkan kepada orang lain. Kita perlu memisalkan pada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai anak manusia, kalian berbuat salah siang dan malam. Kita anak manusia atau bukan? Kita anak manusia atau bukan? Kalau kita anak manusia, inilah kondisi dan keadaan kita. Kita berbuat salah siang dan malam. Sehingga peringatan itu yang paling terpenting adalah untuk kita sendiri. Dan kemudian para hadirin yang terakhir, dengannya saya tutup kajian di malam hari ini. Kata Syekh rahimahullah, wa tazkiyatun nafs wa tathiruha tanqasimu ila takhliyah wa tahliyah. Pensucian hati, pensucian jiwa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takhliyah, yang kedua adalah tahliyah. Di dua hal ini yang Nabi SAW serukan. Dua hal ini yang dikampanyekan oleh Nabi SAW, dan beliau telah berhasil mendidik para sahabatnya mensucikan hati mereka dari sisi takhliyah dan mensucikan hati mereka dari sisi tahliyah. Apa itu takhliyah? At-takhliyah yuqsadu biha tathhirun nafsi min amradhiha wa akhlaqiha ar-radhilah. Ya, at-takhliyah dimaksudkan dengannya adalah mensucikan hati dari penyakit-penyakit dan dari akhlak-akhlak yang jelek. Adapun at-tahliyah adalah memenuhi hati dengan akhlak yang baik, dengan menjalankan perintah Allah. Dari sisi ibadahnya bagus, diajak sholat malamnya bagus, diajak berpuasa, puasanya juga bagus. Kan seperti itu. Iya, tetapi itu tidak cukup. Sampai apa? Sampai dia punya takhliyah, hilang penyakit hasad dalam hatinya, hilang penyakit iri dalam hatinya, hilang penyakit dengki dari hatinya, hilang rasa kesal, kecewa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada saudaranya. Banyak orang dia sholat malam, banyak orang puasa Senin Kamis, banyak orang bersedekah, tetapi ketika menyangkut dengan kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, di situ dia akan kesal. Di situ ada iri, ada hasad, ada dengki dalam hatinya. Ini menunjukkan hati kita belum bersih. Tahliyahnya sudah ada, takhliyahnya yang belum. Semangatnya ibadah sudah ada, sholat malamnya kencang, puasanya kencang, zakatnya lancar. Tetapi ketika ada sesuatu yang Allah berikan kelebihan kepada orang lain, muncul rasa hasad, muncul rasa iri, muncul rasa dengki. Ini sebagian contoh, belum lagi penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka ini penyakit kita belum sembuh. Aku perhatikan para hadirin, saya buatkan dua contoh. Yang contoh ini semua kita sudah pernah mendengarnya. Cuman saya ingin menggambarkan bagaimana bersihnya hati sahabat Rasulullah SAW dari sisi tahliyahnya dan juga dari sisi takhliyahnya. Yang pertama, ketika Nabi SAW berhasil menguasai Mekah yang tadinya dikuasai oleh musyrikin, berhasil direbut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pada waktu itu mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Dan kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 100 ekor unta. Ya, di sana juga dikasih 100 ekor unta. Subhanallah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan. Kemudian sahabat Rasulullah yang berjuang bersama Rasul dari nol,
yang mereka berjalan dari Madinah menuju Mekah, yang korbannya adalah nyawa mereka, harta mereka telah mereka habiskan untuk berjuang membela agama Allah, yang bentuk tahliyahnya itu kuat mereka, siap untuk beribadah, siap untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka hanya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah ada bagi kami harta rampasan perang yang dibagikan ya Rasulullah? Nabi hanya berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih mulia, yang lebih indah dari itu semuanya? Apa itu? Ada isu Nabi sudah tidak akan kembali ke kota Madinah setelah Rasulullah berhasil merebut kota Mekah. Nabi berkata, kembalinya aku ke kota Madinah itu lebih baik buat kalian semuanya. Diterima oleh para sahabat. Itu khabar yang mereka dengar dari Nabi, itu di mata mereka lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang yang berkecupan sebagian mereka orang yang membutuhkan kepada harta, dan mereka telah berjuang yang seharusnya mereka berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Tetapi ketika Nabi memutuskan, maukah aku tunjukkan kepada kalian lebih baik daripada itu semuanya, kembalinya aku ke kota Madinah bersama kalian itu lebih mulia untuk kalian. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka terima dengan lapang dada. Tidak ada sedikit pun rasa iri, dengki, hasad dalam hati mereka apa yang telah Rasulullah berikan kepada sebagian orang-orang yang baru masuk Islam. Inilah hati orang-orang yang beriman. Itulah hati-hati orang yang suci. Suci, mudah mereka beribadah kepada Allah, tidak ada penghalang. Dan begitu juga jauhnya penyakit hasad, iri, dengki dalam hati mereka dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengkhabarkan dia adalah sebagai penghuni surga. Dia sebagai penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu penasaran, apa amalan sahabat ini sehingga Nabi SAW mengkhabarkan dia sudah masuk surga, dia akan masuk dalam surga dalam keadaan dia masih tinggal di dunia ini. Kemudian dia tidur, minta menumpang tidur rumah sahabat tersebut untuk melihat kondisi dan keadaannya. Ternyata sholatnya biasa, puasanya biasa, ibadahnya dia lakukan ibadah, tapi tidak ada yang istimewa daripada ibadahnya. Kemudian dikatakan, ya fulan, apa sebenarnya amalan yang kau lakukan sehingga Nabi mengkhabarkan engkau sebagai penghuni surga? Kata sahabat ini, aku selalu menjaga hatiku jangan sampai ada rasa benci, iri, hasad, dengki dalam hatiku dari kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya orang yang beriman. Itu yang saya jaga. Ya, beliau menjaga takhliyah dari hatinya, jangan ada sampai iri, hasad, dengki. Dan berapa banyak dari orang-orang yang mereka semangat sholat malamnya, tapi terkadang hatinya itu tidak bisa jauh dari penyakit-penyakit hati tadi. Mudah-mudahan para hadirin, dari kajian yang saya sampaikan di malam hari ini, ia bisa memberikan obat untuk saya dan juga manfaat kepada teman-teman dan hadirin semuanya untuk kita selalu menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari tahliyah dan takhliyah. Terlebih sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang mulia di antara semua bulan-bulan yang ada. Namun mulianya bulan tersebut tidak menjadi otomatis kita akan menjadi mulia. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya akan menjadi mulia di bulan ini ataukah tidak? Apakah akan menjadi pengampunan untuk saya di bulan ini ataukah tidak? Apakah akan menjadi berkah untuk saya di bulan ini ataukah tidak? Apakah akan menjadi sebab saya masuk dalam surga di bulan ini ataukah tidak? Tergantung bagaimana hati kita menyambut bulan tersebut. Bulan itu akan berlalu, dia akan datang, dia akan berlalu. Maka siapa yang menjadikan bulan tersebut sebagai bulan pembersihan hati dan jiwa, maka bulan itu akan menjadi manfaat untuk dirinya. Dan Nabi telah berkata dalam hadisnya, banyak orang-orang yang mereka sholat malam, tetapi sholat malam yang mereka lakukan cuma hanya menghabiskan waktu sampai sahur. Dan banyak orang-orang yang mereka berpuasa, tetapi puasa mereka hanya menahan lapar dan haus, karena mereka berpuasa secara fisik, mereka tidak berpuasa secara qalbi yang bersih. Ya, inilah hal yang paling penting yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini para hadirin memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin semuanya. Dan dari waktu yang tersisa saya akan jawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Assalamualaikum, saya sekarang di bangku SMP, Masya Allah. Alhamdulillah sudah berhijrah, tapi masih belum bisa meninggalkan musik dan
K-pop. Pop ya. Bacanya gimana? K-pop. K-pop. Oh, al-muhim. Apa yang harus saya lakukan? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar adik yang bertanya ditanamkan oleh Allah rasa benci kepada penyanyi-penyanyi tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, segala sesuatu kemaksiatan, kejelekan, keburukan itu kan mudah kita tinggalkan sejauh mana bersihnya hati dan jiwa kita. Para sahabat Rasulullah SAW di zamannya mereka, khamar adalah sesuatu yang mereka sangat gandrungi, sesuatu yang mereka sangat cintai. Ya, saking cintanya mereka dengan khamar tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang ayat khamar itu dengan 4 fase. Pada fase yang terakhir Allah menyebutkan bahwa khamar rijsun, dari amalan syaitan. Ada sebagian sahabat terceritakan dari Anas bin Malik yang mereka sudah siap dengan minuman-minuman keras mereka ketika mereka mendengar ayat Al-Quran Allah mengharamkan khamar. Di detik itu mereka menghancurkan semua kendi-kendi minuman keras. Bahkan disebutkan kendi minuman keras pada waktu itu membasahi kota, membanjiri pasar kota Madinah. Kenapa begitu cepat mereka menyambut seruan Allah? Karena hati mereka sudah bersih, hati mereka sudah suci, mereka sudah mencintai Allah dengan cinta yang benar, dan mereka telah mencintai Rasul dengan cinta yang benar. Maka siapa saja yang orang-orang yang mereka sulit meninggalkan dosa, sulit meninggalkan maksiat, berarti ada salah cinta dia kepada Allah dan cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum wanita, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dan seterusnya daripada ayat yang tadinya hijab itu belum menjadi wajib. Setelah Allah menurunkan hijab, tidak ada wanita-wanita di zaman Nabi berkata, ya tunggulah cari model yang cocok dengan wajah saya yang oval, wajah saya yang bulat, wajah saya yang besar, kira-kira model jilbab yang bagaimana yang lebih mencocoki supaya saya tetap fashionable. Nggak ada. Ya, di detik itu mereka mengambil tirai-tirai rumah-rumah mereka, diambil tirai-tirai rumah mereka, menutup seluruh tubuh mereka setelah datang dan turunnya ayat tersebut. Berarti apa solusinya? Perbaiki ikhlas kepada Allah. Ya, tanamkan rasa cinta kepada Allah. Maka siapa yang mencintai Allah, dia akan merasa nikmat ketika menjalankan perintah Allah, dia akan merasa tidak tenang ketika dia bermaksiat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saat ini hati ana sedang sakit, apa yang harus ana lakukan Ustaz? Di saat beribadah rasanya enggan, bahkan tidak merasa kenikmatan ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dari kajian yang kita sampaikan sampai akhir tadi yang telah kita sampaikan, inilah obat yang mana seseorang itu harus selalu menjaga hatinya. Ya, di antara bentuk menjaga hati yang paling baik adalah hadirnya di majelis ilmu, yang mendengarkan ayat-ayat Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Hanya saja orang-orang beriman ketika diingatkan Allah bergetar hati-hati mereka, ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan itu tentunya akan didapatkan di majelis ilmu. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan apa obat futur yang paling cepat untuk mengobati kefuturan, ya futur malas beribadah, futur hilangnya rasa nikmat, yaitu dia paksa untuk hadir di majelis ilmu. Dia paksa dengan dia memaksa untuk hadir di majelis ilmu, insya Allah sedikit demi sedikit penyakit-penyakit tersebut akan hilang darinya. Dan juga jauhi dosa, jauhi maksiat. Jangan ilmunya rajin ikut. Ini baru pembahasan ngaji, pembahasan hati. Bagaimana pentingnya hati. Pulang nanti nonton YouTube, YouTuber yang memamerkan harta, yang memamerkan aurat, yang menampakkan macam-macamnya. Nonton, kira-kira bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat apa yang dia dengar. Jadi dia harus menerima at-tahliyah dan apa? At-takhliyah yang kita sebutkan tadi. Ya, itulah akan menjadi hati itu akan tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu menghasung kita untuk berbuat baik, dan jauhi teman-teman yang akan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Kami kalau kuping berdengung dulu diajarkan untuk membaca salawat kepada Nabi, kemudian membaca doa zakarallahu bi ghairi man dzakarani.
Tapi apakah ini riwayat yang sahih Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apakah ini riwayat yang sahih ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya ulangi kembali, bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.